Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Ya, kali ini kita akan menganalisis cover. Tapi sebelum itu, bantu channel ini dengan subscribe kan, oke? Dan mulai intronya. Ya, ini dia covernya. Cover Color Sweet chapter 685, yaitu pada Ars Dressrosa. Ya, seperti biasa, cover yang ini tidak menceritakan arsnya, tapi menurut Mimin, cover ini menceritakan efek yang akan terjadi dari apa yang dilakukan oleh Torao dan Luffy di Dressrosa. Ya, cover ini membahas ars Wano Kuni dan selanjutnya. Ada satu hal yang cukup membuktikannya. Coba perhatikan penampilan Zoro. Terlihat jelas ini adalah Kinemon dengan sandal khas Jepang dan baju api yang membara yang melambangkan kekuatan Kinemon. Dan juga ada dualis yang artinya memakai dua teknik pedang. Jadi jelas di cover ini menceritakan Wano dan selanjutnya. Serta Mimin ingatkan, cover ini memuat beberapa info yang berbeda. Jadi simak sampai selesai, oke? Ya, kita mulai dari judul cover, di mana cover ini berjudul Death or Treat, yang artinya mati atau mengobati. Ya, menarik bukan? Tapi kita tidak akan memilih salah satu. Ya, kita akan mengambil dua kemungkinan yang akan terjadi bersamaan, yaitu mati atau mengobati. Di Ars Wano ini ada satu berita yang heboh dari seseorang yang menyebutnya sebagai orang dari masa depan atau time travel, di mana dirinya memprediksikan atau lebih tepatnya memberitahukan akan ada yang mati di Wano ini. Dan orang yang dimaksud adalah Chopper, dan juga dikabarkan Sanji akan mengalami hal yang sama. Berita ini semakin kuat terjadi setelah Marco datang ke Wano, di mana banyak yang percaya bahwa Chopper akan mati dan akan digantikan oleh Marco. Dan setelah melihat cover ini, mungkin kalian akan tambah bingung. Lihatlah, Sanji dan Chopper mengenakan baju dengan motif yang sama seperti Brook. Apalagi posisi Brook sedang menangis marah. Dan juga Sanji tengah dibawa oleh hantunya Perona yang bisa disimbolkan juga dengan kematian. Selain itu, tulisan Death ini ada alisnya Sanji. Serta Chopper yang terlihat di posisi depan berdekatan dengan Luffy, di mana sejauh ini Luffy selalu melakukan pertarungan di mana kondisi Luffy sampai di titik batasannya atau di ambang kematiannya, seperti waktu melawan Rob Lucy sampai tidak bisa bergerak, atau saat Luffy bertarung menghancurkan Noah yang membuatnya hampir mati karena mengalami pendarahan yang cukup banyak, juga saat bertarung dengan Katakuri yang memaksanya untuk terus bertahan sampai batasannya, dan yang terakhir dikamplang oleh Kaido sampai tak sadarkan diri. Namun Luffy masih hidup karena Luffy juga memiliki daya tahan tubuh yang gila. Hal itu pernah ditegaskan oleh Chopper. Mungkin saja Chopper di Wano ini akan mengalami apa yang dirasakan oleh Luffy. Namun ketidaksanggupan Chopper untuk bertahan mungkin itu yang membuatnya mati nantinya. Apakah Sanji dan Chopper akan mati di Wano ini? Tapi sepertinya itu tidak akan terjadi atau memiliki kemungkinan yang kecil, karena Franky juga memakai baju yang motifnya sama dan terlihat segar bugar, apalagi ditemani rajanya Hoki yaitu Usopp, serta teman Usopp yaitu Negative Hollow yang mengeluarkan lidah. Dan biasanya Negative Hollow tidak mengeluarkan lidah, dan dengan ditunjukkannya dengan mengeluarkan lidah itu, mungkin saja maksudnya Oda ingin mengejek atau semacamnya kepada time travel itu, kalaulah di Mugiwara Ichimi tidak akan ada yang menjadi hantu atau mati. Tapi tetap saja semua itu ada kemungkinannya. Jadi kemungkinannya sangat kecil kalau akan ada yang mati di kru Mugiwara, baik itu Sanji ataupun Chopper, tapi tetap saja ada kemungkinannya. Dan menurut Mimin, jika melihat cover ini, Chopper akan mengobati sesuai kemungkinan kedua tadi, yaitu mengobati, di mana Chopper, Law, ataupun Marco yang merupakan seorang dokter akan mengobati korban perang, dan yang paling utama adalah orang yang terkena efek smile. Karena di cover ini ditunjukkan dengan jelas Chopper membawa tas yang berisikan alat serta obat-obatan medis.
Dan juga dengan adanya labu yang tersenyum ini, di mana labu-labu yang ada di sini bentukan matanya berbeda-beda, tapi tetap saja semuanya tersenyum. Jadi sangat mungkin kalau ini menjelaskan tentang korban dari Smile, karena juga labu yang dipakai oleh Mugiwara tidak ada yang tersenyum lebar seperti labu yang lainnya. Ya, nantinya Chopper beserta dokter lainnya akan berusaha dengan serius untuk menyembuhkan ini. Karena tampang dari Chopper ini terlihat serius, di mana alisnya terlihat mengarah ke bawah. Tapi tetap saja menurut Mimin ada yang mati sesuai dengan kemungkinan pertama tadi, yaitu dead atau mati. Tapi siapa yang akan mati? Ya, pertama, perhatikan ekspresi mereka. Dari semua yang ada di sini, ada dua orang yang tidak terlihat bahagia, yaitu Zoro dan Brook. Ditambah di sini Zoro terlihat mengerikan dengan tatapan dinginnya serta tangannya yang ingin menarik Wado Ichimonji, di mana Wado Ichimonji sendiri adalah peninggalan dari Kuina yang merupakan seseorang yang sudah tiada. Dan saat itu Zoro benar-benar marah serta sedih. Jadi sangat jelas kalau Zoro sedang marah di cover ini. Dan juga Brook, karena ekspresi Brook menunjukkan kemarahan serta tangisan kesedihan, yang artinya ada yang telah terbunuh dan penyebabnya adalah dibunuh. Dan siapa yang terbunuh? Di cover ini dengan jelas terpampang seperti batu nisan atau sejenisnya. Dan di situ tertuliskan Jock. Ya, Mimin yakin kalau itu Jock, karena kalau Jack aneh rasanya. Karena jika Jack mati, apa hubungannya dengan Zoro dan Brook terlihat marah? Dimana seharusnya terlihat senang karena Jack telah menyusahkan para rakyat yang ada di zoo, bukan? Ya, sekali lagi Mimin yakin kalau itu bertuliskan Jock. Terus siapa Jock itu? Ya, jika kita cari Jock di internet, yang ketemu cuman translatean kata Jock, yaitu atlet dalam bahasa Inggris. Tapi kalau kita cari makam Jock, kita akan menemukan kisah Jock of... Ya, ini kisah nyata dari Afrika yang sudah cukup lama, sekitar tahun 1880-an, yang akhirnya dibukukan dan juga difilmkan. Dilansir di Wikipedia, Jock ini adalah nama hewan, ya hewan anjing, atau lebih tepatnya Jock si anjing. Jock ini awalnya hidup bersama keluarga besar anjing, di mana ada ayah dan ibunya beserta 6 anaknya dengan jumlah total 8. Ya, sesuai juga dengan jumlah Akazaya yang tinggal 8 karena Kanjuro berkhianat. Ya, hidup Jock berubah setelah seseorang bernama Fitzpatrick menghampiri keluarga besarnya itu. Dan setelah itu, Patrick membawa Jock bersama. Singkat cerita, keduanya berpisah karena tuannya yaitu Patrick harus pergi ke suatu tempat di mana Jock tidak bisa ikut. Kok kayak, ya, Jock akhirnya dititipkan pada temannya si Patrick tadi. Selama hidup dengan tuan barunya, Jock hidup seperti biasa dan akhirnya tewas karena ditembak tuan yang baru tadi karena salah sangka. Karena sebelumnya, Jock sempat bertarung dengan anjing lainnya yang memangsa ternak ayam milik tuan barunya dan akhirnya memenangkan pertarungan itu. Namun, yang tuan baru tadi tak tahu kalau dia telah menembak si Jock tadi yang dikiranya anjing lainnya. Dan sampai sekarang makamnya tidak diketahui. Ya, mungkin inilah makamnya. Jadi, kesimpulan Mimin dari cerita tadi, Jock adalah anjing yang memiliki tuan. Artinya, yang mati adalah Kinemon, yaitu pengikut yang setia pada tuannya, di mana juga harus berpisah dengan tuannya, yaitu Kozuki Oden. Serta Jock mati setelah bertarung dan memenangkan pertarungannya itu. Mungkin Kinemon akan mati pada saat Kaido kalah serta aliansi memenangkan peperangan itu. Dan menurut Mimin, kematian Kinemon jika kita lihat di cover sudah sangat jelas. Selain dari Jock tadi, pakaian Zoro yang seperti Kinemon, di mana Zoro sendiri terlihat marah, serta Brook yang menangis dan marah, di mana kita tahu Brook pernah merasa membunuh Kinemon di Panghazard dan ekspresi Brook menangis khawatir. Selain itu, juga ternyata corak hitam putih ini adalah corak yang ada di bajunya Kinemon. Jadi, mungkin saja Kinemon akan kehabisan keberuntungannya dan itu membuatnya terbunuh. Tapi, jika kita lihat-lihat, misalnya Kinemon mati, mungkin berefek besar terhadap Momonosuke. Mungkin kematian Kinemon bisa mengubah Momonosuke sebagai pria sejati dan pemimpin yang baik. Dan hal yang memperkuatnya ada di cover Color Split lainnya, di mana ini cover Color Split yang dulu pernah Mimin analisis dan benar soal pengkhianat Kanjuro. Dan dulu saat Mimin menganalisis tentang Kanjuro yang berkhianat,
cuman dari ekspresi Luffy yang marah, yang artinya tidak senang, dan juga dari tangan Luffy, di mana jempol adalah bentuk terbeda dari seluruh jari yang ada, yang artinya memiliki tujuan yang berbeda. Ya betul, Kanjuro pengkhianat karena posisinya tepat di jempolnya Luffy. Nah sekarang kita coba analisis pakai ekspresi dan jempolnya Momonosuke. Terlihat ekspresinya tidak senang, yang artinya sedih, dan di dekat Momonosuke ada Pedro yang sudah tiada, di mana kita lihat Momonosuke mencoba menunjukkan tangannya, di mana jempolnya adalah posisinya Kinemon, yaitu paling kiri. Jadi ada kemungkinan Kinemon mati seperti Pedro, karena di sini Pedro menggunakan katana, di mana senjata Pedro bukanlah katana. Selain dari tangan Momonosuke, tangan dari Brook terlihat kelingkingnya tepat di Kinemon yang posisinya paling kiri, dan di situ kelingkingnya terangkat sendirian. Mungkin saja artinya jiwa Kinemon akan ke atas, yang artinya mati. Jadi di cover ini juga dapat kemungkinan Kinemon akan mati, karena katanya perang Onigashima akan lebih epic dari Marineford, di mana di Marineford aja ada yang mati. Apakah di Onigashima ini yang katanya lebih epic, apakah ada yang mati juga? Ya menurut kalian gimana? Ya, kembali lagi di cover awal. Di sini juga ada Perona. Ya, negatif holo yang memakai mahkota dan memiliki 3 alis mata. Sangat jelas ini adalah Perona. Ya, kita tahu Perona mencoba bertemu dengan Gekko Moria bukan? Di mana Gekko Moria sekarang ada bersama dengan Kurohige. Kemungkinan terbesarnya Mugiwara Ichimi nantinya setelah Ars Wano ini akan berurusan dengan Kurohige, karena cuman dirinya yang tersisa dari 3 target Luffy sebelum Sang. Apakah mungkin Kurohige nantinya ke Wano dan ngerusuh sebentar sekaligus menyatakan perang besar yang akan dimulai? Atau mungkin saja itu final Ars, dan nantinya dapat kemungkinan Perona akan menjadi aliansi Mugiwara Ichimi, karena di sini negatif holo Perona terlihat akrab dengan Mugiwara Ichimi. Tapi di sisi lain di cover ini terlihat ada Goldie Roger. Terlihat hantu yang memiliki kumis ini seperti Goldie Roger dan memiliki seseorang anak kecil, dan itu diperkuat oleh Robin yang memakai kostum iblis, di mana baik Robin ataupun Goldie Roger memiliki reputasi yang buruk di dunia One Piece ini, yang terkadang disebut sebagai iblis, dan reputasi itu sampailah ke Ace di detik-detik terakhir hidupnya pada saat di Marineford dulu. Jadi kesimpulan Mimin dari gambar Robin yang menaiki Goldie Roger ini, Robin akan segera menemukan petunjuk lainnya yang benar-benar langsung dari sumbernya, dan mungkin saja itu catatan Oden. Tapi itu akan menjerumuskan Robin di jalan yang sama, di mana Relic sudah bilang kepada Robin untuk mencarinya sendiri, di mana mungkin akan menemukan hal serta pendapat yang baru dan lebih baik lagi dari rombongan Goldie Roger itu. Ya, perhatikan Zoro. Luka di mata kiri Zoro ditambahin garis tambahan, seolah-olah luka di mata Zoro ini buatan dan gak buta permanen. Karena juga perhatikan Franky di sini, di mana ada seperti topeng yang memiliki motif seperti matanya Zoro. Namun terlihat jelas di sini matanya tetap bulat. Dan juga perhatikan labu yang ada di setiap Mugiwara Ichimi, terutama yang trio monster. Terlihat labu milik Luffy, ada luka di bawah matanya yang seperti Luffy. Kemudian Sanji, terlihat labunya memiliki alis yang keriting. Ya, lihatlah labunya yang dimiliki Zoro. Mata kirinya tertutupi badannya, tapi memancarkan sinar. Dan yang paling penting, di mata kiri di labunya itu tidak hancur, yang artinya tidak rusak ataupun tidak buta bukan? Jadi dapat dipastikan mata kiri Zoro ada kemungkinan untuk bersinar kembali. Ya, perhatikan Nami. Nami di sini memakai aksesoris yang cukup menarik. Coba perhatikan ini. Pedangnya sekilas mirip Napoleon. Sapu terbangnya seperti Zeus, yang pada dasarnya Zeus bisa terbang dan bisa dijadikan alat transportasi juga. Dan di sini baju Nami. Baju Nami ini seperti labu, dan labu yang ada di sini seperti Prometheus bukan? Jadi, apakah Nami akan mendapatkan persenjataan dari Big Mom ini, dan itu mendapat kemungkinan yang besar jika kita melihat cover ini. Ya, sekian dari Mimin. Sampai pendapat kalian, dan sampai ketemu di video Mimin selanjutnya. Yose.